Upaya untuk menertibkan masyarakat soal PSBB terus mendapat perlawanan dari warga. Di kota Cirebon, Jawa Barat, para pedagang mengamuk saat petugas menutup tempat usahanya karena bukan bagian dari usaha kebutuhan pokok di tengah penerapan PSBB. Pedagang ini marah saat petugas Satpol PP melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Ia tak terima lokasi tempat berjualan miliknya ditutup sementara selama 2 pekan, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Pedagang mengaku tetap membuka toko untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai hari ini, pemerintah kota Cirebon bersama TNI Polri kian gencar menutup toko yang tidak masuk dalam 8 usaha pengecualian selama PSBB berlangsung. Petugas kemudian menyisir seluruh lokasi untuk memastikan toko yang masih buka segera ditutup. Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Andi Armawan mempertegas bahwa PSBB berlaku di seluruh provinsi Jawa Barat, tak terkecuali Cirebon. Pemerintah kota juga telah melakukan sosialisasi sebelum tanggal 6 Mei. Di Pasar Pulau Jahe, Jakarta Timur, petugas menutup sekaligus menyegel sejumlah toko yang kedapatan masih membuka tempat usaha saat penerapan PSBB fase kedua di ibu kota Jakarta. Upaya penyegelan dan penutupan paksa dilakukan setelah beberapa kali dilakukan sosialisasi dan imbauan kepada pedagang agar tidak berjualan. Petugas berharap agar langkah penyegelan ini dapat membuat pedagang jera dan menutup toko untuk sementara selama PSBB berlangsung. Sekarang kayak gini, apa yang kami dapat? Bapak bisa apa Pak? Bisa sekali. Anak saya teriak-teriak Pak. Bisa makan 2 bulan baru Pak. 2 bulan anak saya belum ada masuk uang. Kami telah dilatih 2 minggu. Nggak ada. Itu aturan kalian pemerintah. Manusia. Tapi kalian bertanggung aturan Allah. Aku jualan banyak Pak. Aku jualan banyak Bapak. Saya baru masuk 2 bulan datang dari Sumatera Barat. Buka usaha sama anak saya berdua. Suami pun di SPBB di Sumatera Barat nggak bisa datang. Ini barang saya baru dibelanjakan. Sekarang dikunci. Saya mau makan apa bapak sama anak saya? Dia teriak makan minta belanja, minta jajan. Uang saya cuma dapatnya 1-2 barang. Sekarang kami dimiskinkan kayak gini. Saya ngontrak, saya sendiri hidup di sini gak ada siapa-siapa. Sekarang barang saya nggak berkeluar, nggak bisa keluar. Uang saya di modal situ. Saya pun nggak bisa pulang kepada. Terus apa? Sekarang kompensasi untuk kami pedagang kecil bapak. Alat ibadah yang kami jual. Bukan narkoba, bukan pelacuran.